Anime, animasi, atau kartun khas Jepang. Salah satu media hiburan favorit gue dari dulu sampai sekarang. Saat ini komunitas anime udah besar banget, yang berarti wibu banyak. Kita sesama wibu saling berinteraksi satu sama lain. Mungkin percakapan simpel bareng teman saling merekomendasikan anime, datang ke acara di Jepangan ngeliat orang cosplay, dan mungkin lu pada ada yang cosplay juga dengan kostumnya yang keren. Nggak lupa juga dengan orang yang berjualan karyanya di stand, seperti gantungan kunci series yang populer yang mereka gambar sendiri. Serta interaksi di media sosial yang sangat memudahkan kita untuk mencari orang-orang yang memiliki kesenangan serupa. Tapi kayaknya saat ini gue rasa terlalu banyak aura negatif pada komunitas anime perwibuan ini, terutama di media sosial. Contohnya, mungkin mengejek orang lain yang lagi seneng ngeliat anime yang udah lama mereka tunggu dari dulu. Apalagi dengan bahasa yang gak etis untuk memvalidasi pendapat sendiri. Dan bisa dibilang itu ngerusak kesenangan orang lain. Gak lupa debat di media sosial tanpa output positif dengan bahasa yang kasar juga. Atau hal lainnya yang mungkin kita pernah lakuin tapi gak gue sebut. Gue gak mau munafik karena gue juga pernah di posisi kayak gitu. Misalnya gue gak setuju sama pendapat orang, gue pakai bahasa yang kasar. Padahal mungkin sedikit refleksi aja. Mungkin ada cara penyampaian pendapat yang lebih baik untuk diskusinya lebih sehat seperti itu. Tapi ya emang kalau buat suatu komunitas gede, hal negatif ya makin menonjol gitu, nggak bisa dihindari lah. Hal yang jelek makin kelihatan. Anyway, tujuan video ini bisa dibilang rekaman jejak perjalanan gue dan mungkin lu semua sebagai wibu yang suka anime dari dulu sampai sekarang. Dan kalau ada beberapa bagian yang kelewat, mungkin bisa aja tambahin di kolom komentar. Saatnya kita sedikit mengenang masa lalu. Gue punya satu pertanyaan, kapan kalian pertama kali nemu anime? Tentu aja tiap orang punya jawaban yang berbeda. Tapi kalau kita ngomongin diri kita sendiri, yaitu Indonesia, gue rasa kita punya jalan yang mirip-mirip gitu. Kita nemu anime kapan? Mungkin enaknya kita mulai dari yang namanya Space Tune dulu gak sih? Space Tune itu saluran televisi anak-anak yang ada pas tahun 2000-an. Isinya itu kebanyakan kartun, acara edukasi tipis-tipis, dan masa kecil gue ya diwarnai sama saluran televisi ini. Banyak kartun ikonik sih di saluran televisi ini, tapi gue mau fokus bahas anime aja, terutama anime lama-lama yang dulu tayang di situ. Gue nggak bisa ingat semua yang gue tonton dulu, jadi yang bakal gue sebut ini contoh series yang memorable aja. Mungkin kita ngeliat Hachi, lebah sebatang kara yang mencari orang tuanya, atau Hunter x Hunter original anime yang tahun 1999 yang tayang di situ, Magical Doremi, dan juga Tokyo Mew Mew yang mungkin bisa dibilang bikin orang-orang jadi suka genre mahou shoujo, serta Minky Momo yang endingnya itu aneh karena masalah keuangan, masalah sponsor dari mainan gitu ya. Ending Minky Bobo itu aneh gara-gara masalah sponsor, lu cari aja. Anyway, ada yang inget kartun Minggu Pagi nggak sih? Kita itu bangun tidur sebelum jam 6 lah, cepet-cepet buru-buru itu nyalain TV. Belum lagi itu jadwal kartunya kan crash tuh antara TV yang satu dengan TV yang lain, kan gila gitu. Kita itu cepet-cepet nyalain TV jam segitu buat apa ya, biar kagak kesiangan gitu. Kan biasanya kartunya selesai jam 8, 9, 10-an lah. Mungkin contohnya ya dulu tuh ada Pokemon, Dragon Ball, Chibi Maruko-chan, Shinchan, dan masih banyak lagi. Tapi dari itu semua yang paling memorable buat gue di jam kartun Minggu Pagi itu Doraemon, yang sampai sekarang kalau nggak salah masih tayang nggak sih di jam yang kurang lebih sama. Gue tuh punya satu ikatan memorable banget di Doraemon ini. Entah kenapa satu episode ini living in my head gitu, yang kalau nggak salah tuh alat yang dipasang di botol minum. Kalau alat itu dipasang botol minum, minuman yang diminum itu rasanya jadi kayak cola gitu, kayak soda. Gue nggak tahu kenapa yang gue inget itu dari sebuah episode Doraemon, jujur. Anyway, sedikit mengenal lagi, mungkin kita bahas tentang jam-jam di apa ya, weekday gitu, jam sore malam. Jujur gue nggak terlalu nonton anime jam sore, yang ada pas weekday. Dan yang gue ikutin dulu itu kalau nggak salah iShield21 aja. Tapi gue rasa mayoritas bocah SD dulu tuh nonton satu anime di jam sore ini. Mereka itu biasanya habis kelar ngaji cepet-cepet buru-buru balik rumah. Ternyata pas balik rumah itu udah lagu ending yang ini.
Kalau nggak salah juga Death Note sempat tayang di Indonesia. Cuman ya jamnya jam malam banget sih, itu jam 9 jam 10 karena ya emang itu kayak gak cocok gak sih buat bocah-bocah gitu. Emang dewasa banget gak sih ceritanya Death Note itu. Dan mungkin gue pengen kilas balik juga ke anime tahun 90-an. Tapi ya gue lahir tahun 2000 ya, mana gue tahu anime tahun 90-an. Dan mungkin satu-satunya anime tahun 90-an yang bener-bener gue tahu banget karena dikasih tahu emak gue yang wibu itu Sailor Moon. Jadi ya gue wibu karena udah nurun dari emak gue yang wibu akut jujur. Anyway, poin selanjutnya gue nggak tahu semua orang bisa relate atau enggak, tapi ini pengalaman gue pribadi, jadi gue masukin aja. Gue move on ke televisi berbayar karena keluarga gue kayak nge-subscribe gitulah ke televisi berbayar, dan ada channel namanya Animax gitu. Gue makin sering nonton anime ya karena Animax. Ini terjadi kalau nggak salah sekitar kelas 4 atau 5 SD gitu sampai SMP kelas 9 buat gue. Paling ingat sih gue nonton anime Skate Dance dari awal sampai akhir di sini. Gak lupa juga dengan anime babysitter ngurusin anak iblis yaitu Beelzebub. Di fase nonton Animax ini turning point buat gue yang bikin anime itu jadi sumber hiburan utama buat gue. Tapi dari semua acara yang tayang di situ yang beneran bikin gue ngerasa gue jadi wibu bukan sederet series action yang tayang di situ, tapi anime cewek-cewek lucu bikin band yaitu K-On. K-On itu kalau gue mau pakai bahasa keren, final nail on the coffin, the one that seals the deal buat gue. Yang bikin gue ngerasa ya gue wibu itu K-On. Dan karakter fiksi yang gue pertama kali punya emotional attachment juga dari K-On ini, atau bahasa kita semua waifu. Jadi waifu pertama gue itu dari K-On, namanya Mio Akiyama, yang paling kalem tapi bagi gue itu paling cantik dan lucu di antara semua cast K-On. Sampai sekarang mungkin K-On masih punya soft spot tersendiri sih di hati gue, entah kenapa, mungkin karena isinya cewek-cewek lucu yang waifuable semua, ceritanya yang simple, atau ya suasananya aja sih yang santai gitu loh. Gak lupa juga lagunya K-On itu memorable banget. Selanjutnya sekitar kelas 9 SMP dan mau masuk SMA gitu, gue ngerasa Animax ini gak cukup aja buat gue nonton anime, karena kayak gak same day as Jepang gitu lah. Kan gue semangat muda gitu per animean gitu loh, cari anime itu kayak gimana. Dan pas era ini tuh streaming resmi itu masih kagak ada gitu, masih susah buat orang luar Jepang gitu. Dan di era ini bisa dibilang era yang fansub itu merajalela di mana-mana. Di era fansub ini gue ngerasa gue tuh cringe tapi gue happy. Kenapa gue sebut cringe? Sekarang coba lu scroll di media sosial apapun yang kalian punya dari tahun itu, dan tes diri kalian, lihat konten yang kalian kirimkan dulu pada zaman itu. Kalau udah, apakah kalian cringe ngeliatin yang dikirimkan dulu itu? Misalnya debat anime itu bukan kartun, atau ya istilah otaku, istilah wibu-wibu dulu gitu deh. Ya perdebatan gak jelas gini juga bisa dibilang gitu sisi jelek tahun segitu sih. Dan perdebatan perwibuan per animean ini juga ya masih ada sampai sekarang gitu. Itu sisi jeleknya sih, emang perlu diakuin. Tapi di sisi positifnya kita punya koneksi dengan orang yang punya kesenangan yang sama, terutama ya karena media sosial, yaitu ya orang yang sama suka nonton anime. Walaupun ya nggak selamanya kita setuju dengan pendapat orang lain, misalnya anime mana yang bagus, anime mana yang jelek gitu loh. Terus anime apa sih yang menonjol di era cringe ini? Jujur mungkin di era cringe tapi kita happy ini tuh banyak gitu loh anime yang menonjol gitu loh. Mungkin bisa aja kita sebut season 1 Attack on Titan yang fenomenal banget, atau Sword Art Online season 1 yang karena juga mungkin Asuna gitu waifu semua orang, serta Tokyo Ghoul alternatif biar kelihatan edgy dan keren. Gak lupa beli jaket Kaneki sama masker Kanekinya sekalian. Sama mungkin ya adu waifu tipis-tipis gak sih sama Kantai Collection anime tahun segitu. Atau kalau kita mau ngomongin series drama dan romance tipis-tipis, ada juga Aoharu Ride yang populer banget di kala itu. Gak lupa dengan season 1 Oregairu dengan salah satu pencetus karakter Guage bangetnya, yaitu Hachiman Hikigaya, dan perang perpecahan umat wibu sedunia dengan adanya perang kapal Nisekoi dengan armada utamanya yaitu pasukan pembela Chitoge Kirisaki melawan pasukan Federasi Persatuan Onodera Kosaki, dan saya pasukan pembela Chitoge Kirisaki. Kita cringe tapi kita happy. Honorable mention gue buat anime lain yang menonjol di era ini adalah JoJo's Bizarre Adventure yang udah gue buat sendiri videonya, dan juga Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Jujur gue tuh nonton JoJo sama Unlimited Blade Works dulu ya cuma pengen kelihatan keren aja dan berbeda. Isi
Hasilnya sih pengen jadi elitis gitu loh. Gua nonton anime yang tergolong bukan anime mainstream. Dan pada saat itu entah kenapa branding JoJo dan Unlimited Blade Works itu ya dianggap anime elitis gitu, bukan anime mainstream. Buat Unlimited Blade Works dulu cerita aja gue mana paham, dan gue baru paham ceritanya pas rewatch gue baru masuk kuliah. Gue nonton Unlimited Blade Works cuma karena animasinya gitu loh. Brandingnya dulu tuh Unlimited Budget Works. COVID-19 punya kontribusi ningkatin populasi wibu gitu. Gue ngerasa COVID-19 itu era yang aneh banget jujur. Pada tahun 2020-2021 itu jadi booming banget gak sih anime-anime gitu. Ya I mean situasinya mendukung banget. Lu gak boleh keluar rumah, lu gak ada kerjaan, ya mungkin lu cari hiburan gitu. Lu buka streaming apa, ya akhirnya lu lihat anime. Apalagi tahun segitu akses streaming resmi makin mudah gitu di aplikasi streaming. Bahkan lu bisa nonton anime di YouTube yang legal, yang resmi. Jadi situasi itu sangat mendukung banget. Anyway, kalau ngomongin anime di era COVID, gue tahu banyak banget judul yang meledak di era ini, macam Jujutsu Kaisen ataupun Attack on Titan final season yang sampai sekarang gue nggak tahu part berapa ya jujur. Jadi kayak ya udah lengkap juga sih AOT ini dengan segala drama yang dinyinyirin orang-orang sampai sekarang. Tapi ada satu anime yang paling gila impactnya di era COVID ini, yaitu season 1 Tokyo Revengers yang ada gratis di platform streaming legal jujur. Udah kombinasi gila, series action gratis, otomatis meledak deh itu. Tapi mungkin ya satu anime dari semua judul yang gue sebut yang punya soft spot tersendiri gue di era COVID itu Vivy Fluorite Ice Songs. Jujur ini kalau mau gue pendekin, ini tuh singkatnya series Terminator tapi robot waifu gitu. Ini tuh punya directing keren, soundtrack bagus, serta animasi yang gila banget kan. Gue suka banget sampai sekarang sama anime itu. Sekarang gimana? Habis lockdown COVID, sekarang populasi wibu ya udah meningkat banget, dan ya balik lagi lengkap dengan segala dramanya. Ya mau gimana lagi, fandom anime perwibuan ini makin gede, ya emang gini takdirnya. Kita masih memperdebatkan anime yang bagus dan saling hujat antar fandom dan lainnya sih. Tapi gue ada di fase dimana kalau gue diskusi atau debat tentang anime, sebisa mungkin gue nggak pakai bahasa kasar dan respect opini orang lain lah yang berbeda pendapat sama gue gitu loh. Mungkin lebih enak kita agree to disagree gitu loh, karena ya selera orang beda-beda nggak sih. Karena gue ngerasa kalau misalnya debat kayak sok-sokan pakai bahasa kasar gitu dalam konteks serius, gue ngerasa nggak ada output positif yang bakal gue dapat gitu dari diskusi itu tadi atau debat itu tadi. Jadi ya mungkin seperti itu sih mungkin kalau buat perubahan diri gue pribadi. Anyway, setelah melewati jalan kenangan dari rekaman jejak perwibuan tadi yang udah gue jelasin, mungkin saatnya kita mengapresiasi hal kecil yang kita temukan lewat anime yang ngebuat kita suka sama anime, dan mungkin ya jadi anime juga nggak sih? Tapi emang apa sih hal kecil yang perlu diapresiasi itu? Ya gue nggak tahu, tiap orang beda jawabannya. Misalnya alur cerita yang bikin lu merasa masuk ke dunia anime dan lu ngayal jadi anime, atau animasinya seperti bagian action yang keren banget ngeliat MC lawan antagonis misalnya. Bisa juga interaksi antar karakter seperti ya ada dialog yang sangat berkesan di hati lu, atau ya lagu opening dan ending anime. Mungkin juga art style dari suatu anime, entah itu desain karakternya atau gambar backgroundnya yang indah, atau sekadar ngejadiin karakter jadi husbando sama waifu aja nggak sih? Pada akhirnya semua orang punya pengalamannya masing-masing tentang anime gitu loh. Semua orang punya preferensi utama, genre yang mereka suka, tontonan apa sih yang mereka suka gitu loh. Entah slice of life yang simple, ataupun action yang keren dengan segala kekacauannya, atau ya mungkin anime romance buat mengobati rasa kesendirian kayak gue gini. Gue jujur gak tahu cara tutup video ini kayak gimana, tapi dari semua hal yang udah terjadi dan yang udah gue omongin di video ini secara keseluruhan tentang apa yang bikin gue suka anime serta mengapresiasi hal-hal kecil yang tentang anime ini, mungkin ya bagi gue yang terpenting kita semua nonton anime itu seneng gak sih? Dan kalau kita seneng ya terhibur kan ujungnya. Pada akhirnya yang penting have fun kan ya.